Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto. Saya Robin Abdurrahman dalam acara mitigasi bencana Kentongan. Kali ini kita ada di Kecamatan Tambak. Hari ini kita akan berbicara tentang antisipasi kebencanaan, terutama bencana banjir. 14 November yang lalu, daerah di wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya ada 15 desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas, baru saja terkena bencana. Padahal itu adalah bencana atau hujan pertama di bulan November yang sebelumnya terjadi kemarau cukup panjang sejak bulan Juni 2023. Nah, hari ini kita akan berbincangkan berkaitan dengan antisipasi kebencanaan, terutama bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan atau bencana hidrometeorologi. Bersama saat ini kita sudah hadir ada di aula kantor Kecamatan Tambak. Sebelumnya, Bapak Ibu, monggo berdiri dulu, kita bunyikan titir. 3, 2, 1. Stop. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di aula kantor Kecamatan Tambak siang hari ini. Sekali lagi kita berbicara tentang bagaimana sih antisipasi kebencanaan, bencana banjir dan tanah longsor saat musim penghujan. Hadir di siang hari ini, selain narasumber saya mengucapkan terima kasih untuk relawan kebencanaan. Ada dari Tagana, kemudian dari Pramuka, kemudian dari PMI, RAPI dan juga unsur relawan kebencanaan lainnya. Baik. Kita langsung memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Koordinator Lapangan Tagana Kabupaten Banyumas, Pak Ahmad Sukarso. Siap Pak Ahmad Sukarso? Wah, pakai kentongan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sukarso. Silahkan pegang mic-nya Pak Ahmad Sukarso. Oke. Sehat Pak Ahmad Sukarso? Alhamdulillah sehat. Pak, sudah berapa lama ini Pak Ahmad Sukarso menjadi relawan kebencanaan? Saya sendiri untuk menjadi relawan bencana di Kabupaten Banyumas itu mulai dari tahun 2002. 2002? Bencana yang pernah ditangani oleh Pak Ahmad Sukarso yang masih teringat apa nih, penanganan kebencanaan apa? Untuk penanganan Banyumas. Bencana, ya untuk di Banyumas bahkan merambah sampai Kabupaten Kebumen. Karena bidang saya adalah water rescue. Yang paling diingat penanganan kebencanaan apa selama 2022 sampai 2023, 2002 sampai 2003? Banyak sekali. Terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana banjir, terutama di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh. Itu karena kecamatan tersebut dominan banjir tahunan Bapak. Banjir tahunan yang hampir sudah pasti terjadi setiap tahun dan itu sangat rutin sekali dan juga penanganan pertama di wilayah Kecamatan Sumpiuh juga, Kecamatan Tambak juga, itu aset warga masyarakat dan juga aset desa Bapak. Apa misalnya contohnya penanganan bencana banjir tahun berapa, dampaknya apa Pak Ahmad Sukarso? Tahun 2004, yang itu tahun 2014 itu bencana banjir air bah di Kecamatan Sumpiuh, desanya Nusadadi Pak. Ada apa di situ di tahun 2014? Itu terjadi bencana air bah sampai agak lama, bisa mencapai lebih dari 1 minggu bahkan 10 hari. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sukarso. Siap. Baik, berikutnya narasumber kita berikutnya adalah Kabid Kedaruratan dan Logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Andi Risdianto. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang, salam tangguh. Tangguh. Gitu. Semangat lagi Pak, coba lagi Pak. Salam tangguh. Tangguh. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi, kalau kemarin 14 November, ini kan hujan pertama ya, selepas kemarau yang cukup panjang. Itu betul ada sekitar 15-an titik atau desa di Kabupaten Banyumas yang terkena banjir dan tanah longsor, Pak? Ya betul, terkait tanggal
sebenarnya 14 ya, 14 dan dampaknya dirasakan di tanggal 15. Ada banyak titik ya, bukan hanya di wilayah timur Banyumas, Tambak Sumbuh Kemeranjen, tapi juga ada di wilayah barat yang memang sama-sama rawan longsor. Sebenarnya hujan bukan yang pertama tanggal 14. Kalau dicermati, hujan ini untuk saat ini ya, karena ini berdasarkan perakiraan BMKG, ini kan terjadi El Nino nih. El Nino yang mengakibatkan curah hujan itu di bawah normal. Sifat hujan juga di bawah normal. Jadi contoh di bulan November ini yang seharusnya sudah normalnya musim hujan, kalau kita cermati itu per 10 hari sekali hujan yang benar-benar hujan atau hujan deras. Jadi sebelum tanggal 14 itu sudah sebelumnya sekitar tanggal 7 atau tanggal 6 lah. Kemudian tanggal 14, ini kalau kami perkirakan besok hari Sabtu Minggu sekitar tanggal 24. Jadi memang hujannya sulit untuk turun. Ini selalu siang hari kan selalu tidak hujan nih. Panas ya. Terang ya. Nah, ini karena faktor El Nino. Dan ini rawan karena tanah ini baru selesai kekeringan ya. Kemudian hujannya lebat pada saat hanya sehari 2 hari terjadi hujan lebat sehingga rawan terutama longsor. Kemudian Ini kalau kan kemarin 14 itu kan hampir seluruh Banyumas ya. hampir, Biasanya itu hanya di sebelah utara, Kecamatan Kedung ya, kalau yang Banteng, utara Sumbang, itu relatif Baturaden. ya rutin. Memang curah hujannya untuk pegunungan Slamet ya, Gunung Slamet, di bawah kaki Gunung Slamet, memang dari musim kekeringan kemarin juga relatif tidak terdampak. Ya, memang curah hujan di sana cukup lebih tinggi daripada daerah yang lain di Banyumas. Oke, Pak Andi, nanti kita akan bertanya jumlah total desa atau kecamatan di Banyumas yang rawan bencana banjir berapa, longsor itu berapa. Tapi nanti dulu Pak Andi, kita memperkenalkan berikutnya. Ada Camat Tambak Kabupaten Banyumas, ada Ibu Supriyatin. Sehat Bu Ika? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Bu Ika, kalau kemarin 14 November itu di Tambak ada berapa desa yang terdampak? Mohon izin matur, tanggal 14 itu hari Minggu hujan, kemudian kami keliling mulai dari timur, yang sungainya sudah meluap, alhamdulillah Tambak dilewati 5 sungai besar, pada waktu hujan itu meluap semua. Jadi sebelah timur ada mulai desa Perembun, kemudian pesantren, ke barat lagi ada desa Karangpetir, kemudian di desa Kumlar Kidul, sebelah baratnya lagi ada desa Pelangkapan. Kemudian di sebelah utara yang biasanya juga tidak ada air yang meluap di desa Purwodadi, alhamdulillah di lokasi persawahan juga kemarin luar biasa. Ini Dan langsung di Jalan Nasional. terendam. Dari asalnya kemarau kering kemudian akhirnya langsung terendam. Langsung, saya keliling jam 5 pagi selesai jam 10 siang kemarin. Oke, itu Senin ya yang ininya berarti 15-nya ya. Oke. Terus yang longsor Bu Ika? Satu longsor di Desa Watu Agung, alhamdulillah ini Pak Kadusnya juga ada. 1 minggu full kita kemarin mendampingi dari mulai hari Senin, hari Jumat juga kita naik sampai 2 kali, pagi naik, siangnya naik lagi di Grumbul Karangjambe RT 5 RW 3, satu rumah Pak Sikin. Ya, alhamdulillah rumahnya kelongsoran, kemudian harus relokasi dan alhamdulillah sudah dirawih Pak PJ beserta Kepala Dinas PU waktu itu Dinperkim dan insya Allah sudah dilaksanakan relokasi, tanahnya sudah siap, alhamdulillah juga dapat tanah hibah. Kemudian tinggal pelaksanaan pembangunannya menunggu tanahnya siap untuk ditempati. Singatan. Ini untuk relokasinya. Relokasi. Total berapa jiwa? Yang di situ 2 orang. Oke. Yang manggon di rumah itu 2 orang. Baik Bu, nanti saya ingin tanya, apa sih sebenarnya penyebab selain curah hujan tinggi ini, wilayah Kecamatan Tambak ini menjadi salah satu titik di Kabupaten Banyumas yang rawan terjadinya bencana banjir khususnya. Oke Bu, tapi nanti. Baik, kita akan hibur dulu ya. Kita akan dengarkan suara emasnya Mas Onik siang hari ini. Mas Onik nanti akan memberi
suasana yang lebih segar Mas Onik. Iya pastinya, saya punya 2 lagu. Apa itu lagunya? Yang pertama judulnya? lagunya Noah Mungkin Nanti. Oke. Nanti yang terakhir akan ada lagu dangdut spesial. Jadi nanti yang pengen ikutan joget boleh joget bareng. Oleh. Kalau Noah ini bisa joget. Ini dinikmati. Baik Oke. Onik, silahkan Mas Onik. Terima kasih. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah lupakan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu, membuka hatimu yang dulu, cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Tak usah kau tanyakan lagi, simpan untukmu sendiri semua rasa yang kau beri, semua rasa yang kau beri. Terima kasih Mas Onik.
ada permintaan tadi, nanti untuk lagu berikutnya katanya di depan gitu. Oke, boleh, jangan siap. di pojok situ. Baik. Terima kasih Mas Onik. Terima suaranya kasih Mas keren banget. Robin, silakan. Baik, terima kasih Mas Onik. Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Tanggap Bencana Kentongan RRI Purwokerto. Kali ini kita berada di Kecamatan Tambak. Kita sudah melakukan dialog ini dalam tahun 2023 di beberapa tempat. Mulai di wilayah laut, ada di Cilacap, kemudian juga ada di Kebumen, kemudian di Kabupaten Banyumas, dan kali ini kita masih berada di Kabupaten Banyumas atau berada di pesisir Kabupaten Banyumas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Ya, kita masih berbicara tentang antisipasi kebencanaan, terutama bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi atau bencana hidrometeorologi bersama dengan Tagana Kabupaten Banyumas, kemudian BPBD Kabupaten Banyumas, dan Camat Tambak Kabupaten Banyumas. Pak Andi, total ada berapa sih Pak Andi desa yang rawan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Banyumas? Pak Andi, silakan. Terima kasih. Terkait desa rawan bencana banjir dan longsor, untuk yang paling mudah dikenali wilayah Tambak Sumbio Kemeranjen ya. Wilayah Tambak Sumbio Kemeranjen itu di selatan Jalan Nasional, hampir semuanya rawan banjir. Kemudian di sebelah utara rawan longsor. Kemudian di wilayah barat Banyumas, Kecamatan Gumelar itu hampir semuanya rawan longsor. Meskipun sekarang ini perkembangan, kemarin juga sungai-sungai di Gumelar juga mengalami banjir ya, karena curah hujan yang cukup tinggi, terutama di awal tahun 2023 dan atau akhir tahun 2022. Kemudian daerah rawan longsor lagi wilayah Kecamatan Cilongok dan Aji Barang. Kemudian tambahan di wilayah Kecamatan Pekunjan juga rawan longsor. Banjir bandang perkembangan terakhir memang karena faktor curah hujan dan mungkin peralihan lahan, ada juga banjir bandang di wilayah Cilongok. Pekunjan ya, tadi Pekunjan Cilongok sudah disebut, sekarang Pekunjan. Secara umum Kabupaten Banyumas yang bisa dibilang aman hanya wilayah Baturaden, Perkotaan, dan Sokaraja. Dari 300-an. Juga banjir masih, kalau banjir kalau yang relatif aman ya Sokaraja, Purwokerto Kota, dan sedikit dari Baturaden. 300-an desa dan kelurahan ada berapa persen ini, berapa ini? Yang banjir 330, berapa persen? 120? 330 desa dan kelurahan. Kalau dari persentasenya ya sekitar 75% rawan bencana, terutama kalau longsor itu lebih ini ya, lebih umum daripada banjir. Banjir itu hanya di beberapa tempat. Kalau longsor hampir 75%. Oke, baik. Pak Sukarso, kalau di Banyumas sendiri tagananya ada berapa sih Pak total Pak? Yang siap membantu BPBD, kemudian juga relawan kebencanaan dan sebagainya Pak? Pak Siap. Sukarso. Kalau untuk saat ini Tagana yang ada di Banyumas itu ada 100, berapa masih 103. 103 yang aktif, yang tadinya ada sekitar 300-an. Berarti separuhnya tinggal Separuhnya itu karena mencakup usia, meninggal, dan yang tadinya PNS juga. Ya. Ini siap, kapanpun siap digerakkan ataupun ikut Siap membantu? digerakkan, terutama untuk dapur umum, logistik, dan lain sebagainya. Nah, karena Tagana backgroundnya itu kan aslinya di dapur umum. Oke, di bawah dinas sosial. Di bawah Kementerian Sosial. Dapur umum, kami sudah menyiapkan tim dapur umum dan juga logistiknya. Kapanpun, dimanapun untuk area Banyumas, Tagana di wilayah Banyumas siap untuk mendoping dan untuk siap berada bersama-sama relawan yang lain. Kalau di Tambak sendiri, Tambak, Sumbio, Kemeranjen ini berapa Pak? Kalau Dari di 100. Tambak, Sumbio, Kemeranjen 30 ada Pak Tasino ya? 15 anggota Tagana yang berada di Kecamatan Tambak, Sumbio, Kemeranjen. Oke. Bahkan kemarin standby di sini juga di Kecamatan Tambak untuk mendirikan dapur umum pada waktu banjir bandang di
Ya, di Karet itu. Oke, Kelurahan Karet, Kecamatan Sumpio. Sumpio. Kelurahan Krumbul ya, dusun. Ya, Desa kelurahannya Sumpio, Sumpio, Kecamatan ya. Sumpio. Ya, siap. Sungai Angin ini ya. Ya. Ini menjadi andalan. Andalan. Nah, Pak Andi sebelum ke Bu Ika. Ini kenapa ini? Penanganannya seperti apa sih Sungai Angin ini? Setiap hujan deras ini pasti bisa dikatakan pastilah ya. 50 atau 50 sampai 80% terjadi banjir luapan. Ini kenapa Pak Andi? Ya kalau terkait Sungai Angin, Krumbul Karet, Kelurahan Sumpio, Kecamatan Sumpio sebenarnya permasalahannya sama secara umum dengan daerah banjir, daerah rawan banjir Tambak maupun Kemeranjen ya. Jadi karena memang wilayahnya adalah dataran rendah satu. Kemudian karena dataran rendah, banyak sungai-sungai di wilayah Tambak Sumpio Kemeranjen bagian selatan ini berbentuk tanggul. Sungainya aja sudah berbentuk tanggul seperti benteng air. Sehingga kalau ada luapan atau memang air dari curah hujan yang masuk ke wilayah situ, untuk masuk kembali ke sungai itu sulit. Selain itu juga dampak karena ini ketinggian tanah ya di atas permukaan laut relatif sama di wilayah ini yang selatan daripada Tambak Sumpio Kemeranjen, rata-rata bisa dibilang sekitar hampir sama dengan pantai di Kebumen dan Cilacap yang kisaran antara 6 sampai 8 meter di atas permukaan laut. Sehingga kalau ada pasang pas bulan purnama, pas kemudian hujan lebat, ini air semakin tidak bisa mengalir. Jadi memang kondisi geografisnya cukup sulit ya untuk dilakukan penanganan meskipun saat ini sedang kita lakukan penanganan dengan mitigasi struktural ya. Kita ada data, kita hasil koordinasi dengan BPWS Rayopak ya, ada beberapa proyek atau pekerjaan yang memang dimaksudkan untuk mengurangi resiko banjir di wilayah selatan Tambak Sumpio Kemeranjen. Banyak sekarang proyek infrastruktur di wilayah selatan Tambak Sumpio Kemeranjen, tapi namun sayangnya untuk saat ini ada yang belum selesai. Ini upaya-upaya yang pemerintah lakukan seperti kejadian kemarin di Krumbul Karet itu ada faktor memang ada 5 titik talut yang sebenarnya titik pendek ya, tapi belum selesai sehingga terjadilah ketika hujan kedua ya, hujan gelombang kedua di bulan November, selain membawa sampah memang dari hulu, juga memang ada talut-talut yang memang tadi belum selesai sehingga meluap ke wilayah pemukiman maupun ke area persawahan. Selain tadi ada faktor dataran yang rendah, ada faktor bentuk talut sungai yang lebih tinggi dari dataran rendah, ada faktor pasang, ada satu lagi faktor bottleneck. Bottleneck dari aliran sungai yang ada di wilayah Tambak Sumpio Kemeranjen tadi disampaikan wilayah Tambak ada 5 sungai besar yang mengarah ke selatan ya alirannya. Kemudian di selatan juga ketemu di satu sungai terjadi bottleneck perbatasan Banyumas, Kebumen dan Cilacap. Jadi bottleneck ini adalah penyempitan arus dari sungai yang lebih besar kemudian ke penampang sungai yang lebih diameternya lebih pendek seperti itu ya Pak Andi. Mungkin dari kondisi awalnya existing ya memang alirannya ketemu di situ. Sudah ditakdirkan alirannya ketemu di situ. Oke. Jadi beberapa sungai dari Tambak Sumpio Kemeranjen, Kebumen dan Cilacap ketemu di situ secara aliran alamiah, secara alamiah dia ini menjadi salah satu di situ. penyebab. Jadi bottleneck. Ya, di luar tadi apa yang disampaikan panjenengan? Ada yang kenaikan curah hujan? Bukan. Artinya memang ini memang alami, bottleneck ini terjadi secara alami. Memang aliran dari dulu memang ketemunya di satu sungai namanya Sungai Ijo apa ya? Karena sungai besarnya Sungai Ijo. Di satu titik mengarah kemudian muaranya di Kebumen.
Oke, baik. Kalau Bu Ika, secara ini selain curah hujan yang tinggi, apa sih Bu selama ini penyebabnya Bu Ika, Bu Camat, banjir yang terjadi di Tambak ini Bu Ika? Mohon izin matur, kami dilewati 5 sungai besar. Ada 5? Sungai Ijo, Kecepak, Tambak, Gumelar, kemudian Kali Angin yang tadi notabene setiap tahun memang selalu banjir. Angin berarti dari Sumbio masuk ke Tambak itu juga? Itu melewati desa Pelangkapan. Jadi kami kalau Sumpio Grumbul Karet banjir pasti Pelangkapan juga akan banjir. Gumelar di sebelahnya, kemudian Kali Tambak, Kali Kecepak, Kali Ijo, semuanya melewati kami. Dan sementara ini selama kemarin sudah banjir, Nun Sewu hasil evaluasinya bahwa ini ada pendangkalan seluruh kali. Alhamdulillah rapat kemarin hari Senin minggu yang lalu kami bersama seluruh kepala dinas, kemudian Pak Bupati dan BPBD waktu itu sampai dengan kita selesai jam 8 malam kalau nggak salah ya Mas. Sudah dibahas di situ ada BPWS juga. Sepakat kami memohon untuk dilaksanakan normalisasi di seluruh kali yang ada di Kecamatan Tambak. Dan alhamdulillah insya Allah bisa dilaksanakan tahun ini. Kalaupun tidak, paling lambat tahun depan di anggaran induk kados ngaten. Karena memang mengingat Nun Sewu dulu kami di Kelurahan Sumpio, kalau tidak salah Kali Angin ini 2016 pernah ada kejadian banjir besar, banjir bandang yang Kecamatan Tambak juga waktu itu jalan nasional lumpuh total. Meluap ya. Ada yang meninggal dunia kalau nggak salah waktu itu banjir bandang di sebelah Dusun timurnya Plandi ya. Dari Watu Agung kados ngaten sehingga ada 15 kepala keluarga yang harus direlokasi. Nah, itu kalau menurut kami memang membutuhkan normalisasi untuk seluruh kali yang melewati Kecamatan Tambak. Karena hujan 1 hari saja kemarin setelah 6 bulan kemarau langsung seluruh kali ini meluap. Kalaupun tidak kemarau panjang seperti kemarin asal hujan 2 jam saja mohon maaf Pak relawan, barangkali saya salah matur, 2 jam saja sudah hujan di atas di Watu Agung, maka kita akan menunggu daerah mana yang akan meluap. Kados ngaten Mas. Ini harus selalu seperti itu Bu, kejadian seperti itu terulang-ulang 2 jam hujan. Lebih dari 2 jam yang tidak berhenti hujan deras, tinggal selatan mana yang mau meluap. Oke. Nah kalau kita bicara tentang antisipasi, langkah yang dilakukan Bu, tadi walaupun tadi disampaikan oleh Bu Camat, ada rapat koordinasi dengan BWS dan seterusnya untuk pengerukan, apalagi Bu langkah yang dilakukan Bu? Mohon izin, kami setelah kejadian kemarin banjir yang lumayan lama, kalau tidak salah 12 hari alhamdulillah relawan di Tambak, Sumpio, Kemeranjen dan bahkan se-Banyumas berkumpul di aula ini 12 hari. Terima kasih relawan, luar biasa, semangatnya salam tangguh. Terima kasih. Di sini bersama BPBD dan Dinsos Permasdes waktu itu dapat ditangani, hampir saja kami diambil alih provinsi karena waktu itu 12 hari belum selesai. Hari ke-13 pagi alhamdulillah hujannya berhenti, kalinya sudah surut jadi tidak diambil alih oleh provinsi sehingga dapur umum waktu itu di sini ditutup. Dan saya mohon izin setelah itu kami menyarankan kepada pemerintah desa karena memiliki dana desa untuk penanganan bencana. Baik bencana alam maupun non alam yang waktu itu ada COVID, supaya membentuk forum pengurangan risiko bencana atau FPRB. Alhamdulillah juga sudah ngaturi BPBD sebagai narasumber pembentukan FPRB dan sudah pelatihan waktu itu bersama Tagana, Dinsos Permasdes, kemudian Satpol PP terkait pemadaman kebakaran dan BPBD. Ada berapa desa? Yang sudah terbentuk. Atau sudah bahkan statusnya sudah tangguh bencana, desa tangguh bencana? Kami baru 12 desa sudah membentuk FPRB sesuai dengan anggaran dana desa yang ada. Kemudian kalau desa tangguh bencana, insya Allah waktu itu Perembun yang sudah dinyatakan karena menurut saya memang Perembun 2016 banjir besar itu yang bandang Pak Bupati waktu itu beliau Pak Husen beserta Ibu untuk masuk dari sebelah utara saja sudah menggunakan perahu. Jadi dinyatakan Desa Perembun waktu itu juga dinyatakan desa tangguh bencana dan dilaksanakan pelatihan di Desa Perembun bersama BPBD waktu itu. Nanti juga saya jadi ingat ada Pak Ganjar pada waktu itu ya, yang datang untuk membangun embung dan sebagainya. Iya, di Pelangkapan dan Kebangsari. Nanti perkembangannya seperti apa Bu Ika? Kita ingin berdiskusi bersama, ada yang ingin menyampaikan dan kita juga akan memberi kesempatan, ada 6 hadiah yang ingin berdiskusi, memberi pertanyaan atau memberi masukan kepada relawan yang ada di wilayah Kecamatan Tambak, silakan. Ada yang mau, satu Bapak,
3 dulu, 1 kemudian, oke 2, 1 lagi. 1, 2, ada lagi Pak dari belakang Mas, yang oranye Mas, boleh ya? Oke 3, silahkan Pak, memperkenalkan diri Pak Nyun Sewu ke sini ya Pak, karena kami butuh gambarnya Pak, monggo Pak. Dan nanti Bapak dari PMI untuk bersiap-siap. Ngadepnya Nyun Sewu Pak, ngadepnya ke kamera. Sini Pak Nyun Sewu Pak. Oke. Oke. Udah on Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa dari mana Pak? Saya Samsul Huda dari MDMC Oke. Tambak. Yang pertama bahwa seperti tadi disampaikan bahwa bencana banjir itu bencana rutin. Mungkin yang kami usulkan atau sarankan ada semacam studi kelayakan untuk itu, untuk supaya bagaimanalah artinya melibatkan pihak-pihak terkait di Kabupaten Banyumas, baik akademisi maupun yang memahami tentang masalah itu, supaya kejadian-kejadian yang berulang itu bisa tidak terjadi lagi. Tidak berulang lagi. Iya. Kemudian yang kedua, rencana jalan tol. Itu kalau kita ketahui bersama bahwa jalan tol akan melintas di jalur banjir tersebut. Apakah nanti akan tidak menyumbat jalan air yang harusnya air kan mengalir ke selatan? Itu akan semakin memperbesar atau semakin memberi peluang untuk terjadinya banjir tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Huda. Ini nanti kalau soal teknisnya mungkin bisa diteruskan ke dinas terkait ya, terutama untuk jalan tol. Pak PMI, silakan Pak, di sini Pak. Nyun Sewu, monggo Pak, memperkenalkan diri, monggo. Mohon maaf ini di membelakangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslih, Ketua PMI Kecamatan Tambak. Yang ingin saya tanyakan dan tentunya perlu ditindaklanjuti mengenai pemberian bantuan ya, supaya tidak tumpang tindih bila ada kejadian bencana. Pengalaman tahun lalu ya, jadi banyak sekali organisasi masyarakat yang menghimpun bantuan, sementara dari tingkat kabupaten ya ada dapur umum, di mana di dapur umum itu ada dari PMI, ya Tagana dan sebagainya. Di sisi lain juga banyak organisasi masyarakat yang mempunyai bendera sendiri-sendiri. Namun dalam penyalurannya kadang terjadi tumpang tindih. Jadi ada sebagian masyarakat yang menerima bantuan dari organisasi yang lain, terus ada yang memang kadang istilahnya ketriwal lah ini. Untuk antisipasinya tentunya siapa sih yang harus menjadi komandan dalam hal pemberian bantuan untuk korban bencana. Saya kira itu ya, dan ini harus benar-benar, karena ini bencana adalah setiap tahun. Jadi koordinasi yang sering rame adalah penyaluran bantuan untuk korban bencana, baik berupa makanan maupun pakaian dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yang dari, ayo silakan. Ayo, boleh Mas, silakan Mas, salah satu lah. Ayo menyampaikan atau memberikan saran, boleh? Ayo Mas, sini Mas. Oke, silakan. Kita berdiskusi bersama, saling memperkenalkan diri. Ayo Mas. Silakan. Yuk Mas Bagana, ngadepnya ke sana Mas. Nama siapa Mas? Nama Rizal. Mas Rizal, dari mana? Dari Bagana. Basar Tanggap Bencana. Oke, Mas Rizal, silakan Mas. Apa yang ingin disampaikan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan itu bagaimana cara agar kita bisa komunikasi satu sama yang lain.
dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi tidak hanya Bagana di grup Bagana semua gitu. Jadi gimana caranya biar semua grup komunitas itu bisa komunikasi, itu gimana caranya? Ini untuk tim penanganan kebencanaan, Bencanaan, ya? ya. Kayak misalnya apa, Banyumas Humanity Volunteer ikut juga? Kalau itu sih enggak, kalau Bagana BHF? enggak juga. Oh, oke. Ya, kalau Bagana itu lebih karena kalau dari pusat kan banyak orangnya, jadi tidak ngikut yang ini yang Ya, lain. maksudnya di BHF ini kan menjadi salah satu forum komunikasi bersama berbagai macam relawan kebencanaan. Ada Kitopo, kemudian Mas Wan dan seterusnya. Baik, tapi itu ya. Nanti bisa BPBD ini bisa menjadi orang yang mempersatukan atau memberikan saling mengkomunikasikan. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas, sudah memberikan tanggapannya. Pak Andi, paling nggak ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama adalah bagaimana atau agar bencana banjir itu terjadi terus menerus. 1. Yang kedua, bagaimana agar bantuan itu tidak tumpang tindih. Ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan. Yang mendapatkan ada yang banyak dari berbagai faktor, dari berbagai elemen, tapi ternyata ada yang tidak mendapatkan. Satu lagi, bagaimana ini mempersatukan atau memberikan saling silaturahmi, saling memberikan informasi terkait penanganan kebencanaan. Pak Andi, monggo Pak Andi. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana untuk tidak terjadi lagi? Satu-satunya jalan untuk tidak terjadi lagi adalah mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Yang alhamdulillah kami sudah juga sering berkoordinasi dengan BPWS Serayu Opak, entah kita yang ke Jogja maupun ke Sempor atau Serayu Opak yang ke Purwokerto. Kemudian secara mungkin lebih konkret ya, di tahun ini ada, tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ada beberapa pekerjaan atau proyek milik BPWS SO yang memang dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir di tambak maupun Sumuyuh Kemeranjen. Kalau boleh izin saya menyebutkan, ini saya sebutkan ya, meskipun secara garis besar saja Pak. Oh, ini langsung ke Bayi Lokus, Bayi. Oke. Biar ada, mungkin bisa didengar oleh masyarakat terkait mitigasi struktural, karena sebenarnya memang daerahnya geografisnya seperti ini. Harus ada rekayasa struktural atau konstruksi. Ini saya bacakan ya, Mas. Jadi ada pembangunan parapet kali angin, ini yang sebenarnya tinggal sedikit tapi sudah keterjang hujan, jadi terjadi banjir 2 kali. Kemudian parapet Kaliwates ke Basen, Dastipar, ini Dastipar melepati ke Meranjen. Dampak banjirnya mengancam seperti Sirau, Gerujukan juga parapet Kaliwates ke Basen. Kemudian parapet Kalitipar Alas Malang. Kemudian ini semua tahun ini dan sebagian besar sudah tinggal selesai, ini tinggal sekitar 90%-an lah, tinggal sedikit 10%. Kemudian Kaliwates Hulu, desa di sana dasnya Dastipar. Ini yang mengerjakan DPU Kabupaten Banyumas selain dari BPWS ya. Tadi ada BPWS yang Karet dan Kaliwates, kemudian yang Alas Malang dan Adisana oleh DPU Kabupaten Banyumas. Kemudian Kalireja, Kelurahan Sumpiyuh yang dekat rel kereta api, jembatan kereta api. Itu oleh DPU, kemudian Kalisengon, Jalan Negara, Sumpiyuh, DPU juga, kemudian Kali Cawang, Banjar Panepen, kemudian perkuatan tebing pengaman oleh DPU, kemudian intinya sudah dilaksanakan untuk pembangunan fisiknya. Sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Kebetulan musim kemaraunya cukup lama ini. Oke. Sehingga membuat terdapat peluang dari sisi waktu untuk membuat pekerjaan-pekerjaan pengendali banjir. Tapi untuk memang misalnya ini belum selesai, sudah bulan November akhir ya. Dari sisi kondisi musim hujannya adalah di bawah normal memang. Tapi bisa saja kayak kejadian kemarin tanggal 14-15 hujan deras, meskipun kemudian selang
Kalau saya hitung itu perkiraan selang waktunya sekitar 10 hari. Bisa hujan deras lagi. Ini ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, ini banyak sekali. Upaya mitigasi struktural untuk mengendalikan banjir sampai dengan pintu-pintu klep ya, pintu-pintu klep ke arah selatan sehingga air dari selatan tidak masuk ke utara, banyak sekali. Cuma memang sebagian besar belum 100% selesai. Oke, kalau Bu Ika, ada tambahan Bu Ika. Kayak misalnya waktu itu Pak Ganjar, ya waktu Pak Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah ini kan datang ke wilayah Tambak pas waktu 2021 atau 2022 itu kan. Menyatakan bahwa sebaiknya ini dibangun embung. Nah perkembangannya atau seperti apa ini Bu? Mohon izin matur, pada waktu itu Pak Ganjar memang rawuh ke Desa Pelangkapan dan Kebangsari. Di Desa Pelangkapan beliau yang menyampaikan sebaiknya air yang berlebih ini kita manfaatkan. Jadi supaya menjadi berpotensi dibentuk apa, Nun Sewu dibangun embung. Dan Nun Sewu sampai dengan saat ini kemarin sudah matur kepala dinas terkait, DPU terkait ini tinggal menunggu progres Kami menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya dari dinas yang terkait karena kewenangannya memang berada di dinas. Kemudian mohon izin boleh matur sekalian. Silakan. Apalagi yang tadi disampaikan oleh MDMC ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Uda dari MDMC memang betul. Kenapa setiap kali 2 jam hujan saja kami sudah harus titir, sudah harus nabuh kentongan. Dan itu terjadi berulang setiap tahun. Seharusnya ini sudah menjadi catatan. Setidaknya ada analisis atau analisa yang mendalam tentang wilayah-wilayah bencana khususnya seperti Tambak. Karena setiap 2 jam hujan kok mesti kali akan meluap dan ada banjir. Paling boten Nun Sewu dari BPWS atau BPBD ada catatan supaya pripun sih karena memang kami berada di daerah cekungan. Kemudian 5 kali besar yang ada. Mungkin yang tindak lanjut yang paling cepat adalah normalisasi. Tapi apakah hanya cukup normalisasi? Nun Sewu normalisasi ini membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Dan dilaksanakan kalau tidak salah terakhir kali tahun 2016. Sampai dengan 2023 belum dilaksanakan lagi mungkin karena keterbatasan anggaran. Nun Sewu kami kurang paham. Tapi setidaknya ada analisa tentang wilayah-wilayah bencana khususnya yang memang berulang setiap tahun. Kemudian mohon izin ada semacam early warning system napa nggih Pak, alat nggih yang barangkali BPBD atau mana saya kurang paham bisa pengadaan minimal di Watu Agung sudah mulai air naik berapa meter ini di sebelah selatan Prembun, Kebangsari, Pelangkapan sudah siap-siap jadi tidak tiba-tiba air sudah tinggi baru akan mengungsi itu juga Nun Sewu akan menjadi semakin merepotkan. Yang mana tempat pengungsian pun Nun Sewu yang disediakan di Desa Pelangkapan ini sudah rusak. Dulu disediakan oleh BNPB, kalau nggak salah nggih Pak, BNPB ya, Pak Tagana. Sehari ini sudah rusak, sudah retak, sudah tidak bisa digunakan. Rumah ini, rumah panggung. Rumah panggungnya yang di Desa Pelangkapan. Sementara kami tadi ada 5 desa, kadang 6 desa seperti kemarin pesantren yang selalu langganan banjir. Paling boten kalau di atas sudah ada informasi air mulai tinggi, di bawah sudah siap kados ngaten. Kemudian mohon izin lagi tempat evakuasi ya kalau selama ini mungkin kita laksanakan di balai desa, kemudian tempat yang agak tinggi kalau di Desa Perembun karena balai desanya juga terendam, masjidnya terendam, otomatis ya di rumah masing-masing di atas meja, paling kados ngaten. Kalau Kebangsari bisa di balai desa, tapi Pelangkapan ini yang harus kemana? Kemudian Perembun, Kebangsari, Gumelar Kidul itu juga paling di balai desa. Kados ngaten paling tidak adalah tempat untuk evakuasi. Tempat yang kemarin kita sediakan pada waktu banjir yang 12 hari adalah di aula kecamatan untuk dapur umum sekaligus tempat evakuasi dari seluruh desa yang ada di kecamatan. Kemudian yang berikutnya lagi paling boten mohon izin dari BPBD ataupun nanti BNPB bisa melaksanakan semacam training of trainer TOT untuk kami para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah bencana. Ada Tambak, Sumpyuh, Kemeranjen, Gumelar, Pekuncen, Aji Barang, Cilongok, Lumbir, Nun Sewu. Barangkali bisa dilaksanakan TOT yang melibatkan juga relawan. Termasuk hari ini ada Rapi. Kami mohon izin matur pada waktu banjir hari itu tanggal 2021 bulan Maret tanggal 12 hari Selasa. HP sama sekali tidak bisa digunakan
karena nun sewu petir luar biasa, kami tidak ada yang berani membuka HP, akhirnya kami komunikasi dengan radio. Nah ini juga setidaknya kalau seluruhnya tadi yang disampaikan oleh Bagana, Banser Tanggap Bencana, kalau semua relawan sudah bisa bersatu, insya Allah akan nyaman. Kemudian penanganan akan lebih cepat. Nggih. Termasuk penyaluran bantuan juga lebih tepat. Terima kasih. Pak Sukarso, kalau penanganan ini kan Tagana ini kan punya mobil untuk dapur umum dan sebagainya, Pak. Siap. Nah, kalau misalnya nanti sebelum ke Pak Andi lagi, Siap. kalau misalnya koordinasi untuk makanan di daerah A, B, C dan sebagainya itu harus seperti apa sih, Pak? Pak Sukarso. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau untuk permohonan itu ketemu belakangan. Yang penting ada komunikasi yang dibutuhkan apa saja di suatu titik bencana. Nanti dari pihak dinas yang terkait dan juga relawan dapur umum itu langsung meluncur sekaligus membawa peralatan yang dibutuhkan di lapangan, termasuk taraf bencananya itu parah apa tidak, itu nanti kami penyesuaian. Dalam arti penyesuaian untuk bahan pokok berupa beras, lauk pauk dan sebagainya itu nanti mengikuti tingkat bencana yang ada di lokasi tersebut. Kalau pendistribusiannya ini menjadi patokannya mana gitu, Pak? Biar tadi disampaikan tidak ada yang sudah mendapatkan, malahan banyak, malahan ada yang tidak sama sekali. Ya, itu kemarin terjadi di Kecamatan Tambak juga, mohon maaf kepada warga masyarakat juga, masyarakat Tambak. Memang pada saat itu tim kami dapur umum sudah membuat sekitar 2.000 nasi bungkus. Diperkirakan untuk 2.000 itu memang lebih, Pak. Tapi ternyata untuk 2.000 nasi bungkus malah kurang. Akhirnya ada salah satu warga yang semu komplain ke dapur umum bahwa kami belum bagian. Memang itu terjadi tumpang tindih di lapangan, ada yang kebagian dan ada juga yang tidak. Tidak kebagian. Betul seperti itu. Oke. Nanti mohon maaf kepada relawan yang ada untuk sekiranya satu pintu untuk pendistribusian ke warga masyarakat yang terdampak banjir, tidak seperti tahun-tahun yang lalu ada penumpukan bantuan yang double dan ada juga yang tidak kebagian seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sukarso. Ya. Pak Andi, manajemen pendistribusian ketika terjadi bencana ini seperti apa sih? Yang mengkoordinir kalau misalnya bencana itu dianggap bencana besar nasional, kan ada insiden commander ya, misalnya dari TNI, terus kemudian atau dari kepolisian. Nah, kalau misalnya bencana-bencana yang tidak dianggap menjadi bencana nasional atau bencana besar ini manajemennya seperti apa sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, karena pertanyaan yang bagus dalam konteks penanggulangan bencana secara umum maupun dalam kegiatan siang hari ini di Aula Kecamatan Tambak ya. Ya, saya juga terima kasih pada RRI ini sudah diadakan kegiatan ini sehingga ada media bagi kami untuk menyampaikan paling tidak manajemen penanggulangan bencana ya. Satu, kami berdasar pada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi dalam penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan, yang ini kemudian juga di strukturnya BPBD juga kami ada 3 kabit ya. Tahapan pertama adalah sebelum terjadi bencana atau pra, kemudian pada saat terjadi bencana atau darurat. Kemudian setelah penanganan darurat selesai dilanjutkan kepada pasca atau rehabilitasi rekonstruksi. Dalam hal sebelum terjadi tadi ada pertanyaan terkait bagaimana agar tidak terulang. Yang kami jawab dengan mitigasi struktural, bangunan pengendali banjir. Konteksnya itu adalah pra. Kemudian kalau memang harus terjadi karena pra tidak mampu mencegah, ya penanganan darurat. Nah di penanganan darurat ini ada namanya keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 jenis keadaan darurat bencana, yaitu siaga, tanggap darurat, dan transisi menuju pemulihan. Dalam keadaan darurat ini yang ditetapkan oleh surat keputusan Bupati, kemudian akan berdiri pos komando penanganan darurat bencana
banjir dan tanah longsor misalnya. Nah, posko ini, posko induk ada di BPBD. Kemudian kalau dibutuhkan seperti kemarin di tahun 2022 bulan Maret ya, 14 hari di sini adalah posko lapangan. Kemudian semua komando ada di posko induk pada dasarnya. Posko induk BPBD Kabupaten Banyumas, posko induk penanganan darurat bencana tingkat kabupaten. Jadi untuk status keadaan darurat juga ada di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Secara umum komando penanganan darurat kalau di tingkat kabupaten ada di Pak Bupati ya. Kemudian kalau lapangan adalah posko lapangan yang siapa ditunjuk di lapangan sebagai koordinator posko lapangan. Kami harapkan karena kami memang diamanai oleh Undang-Undang 24 tahun 2007, fungsi koordinasi dan komando ada tiga fungsi BPBD ya. Undang-Undang 24 tahun 2007, koordinator, komandan, dan pelaksana. Koordinasi terjadi pada saat pra dan pasca, komando terjadi pada saat darurat dengan berdirinya posko tadi. Kemudian dalam kondisi darurat tersebut sudah ada komandan posko, sudah ada koordinator posko lapangan, semua unsur, semua instansi, semua sektor, semua perangkat daerah ada dalam komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanganan darurat bencana. Undang-Undang 24 tahun 2007 bunyi seperti itu. Terkait mungkin apa yang kemarin masih terjadi baik di Tambak atau Sumpih atau Kemeranjan atau di wilayah lain di Kabupaten Banyumas, penerapan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 tersebut, komando penanganan darurat itu belum maksimal. Marilah kita perbaiki bersama-sama. Terkait juga tadi pertanyaan relawan ya, agar yang dari Bagana ya. Ya, forum komunikasi bersama. Ya, ini kita bangun hal-hal seperti ini kita bangun pada saat sebelum terjadi. Koordinasi itu dibangun sebelum terjadi, sehingga pada saatnya terjadi darurat tinggal gerakan komando. Mohon izin mungkin mohon maaf dari BPBD beberapa hal terkait membangun koordinasi dengan semua sektor sebelum terjadi bencana agar kita siap masih belum maksimal. Banyak faktor, tapi yang paling menjadi klasik adalah anggaran, mohon maaf, karena kami kebetulan selalu nomor 2. Kalau misalnya tadi disampaikan dari PMI Tambak ini, untuk manajemennya ini data kemudian dan sebagainya. Nah, terkait tadi distribusi ini ya, masuk ke distribusi. Jadi dengan adanya posko itu, nanti ada perangkat, ini posko lapangan ya, konteksnya setelah ada posko induk, kemudian posko lapangan. Kebetulan tahun kemarin posko lapangan ada di Tambak. Posko lapangan itu bertugas melakukan kajian setiap hari terhadap kondisi lapangan, termasuk perkembangan jumlah jiwa terdampak, ada di mana dan berapa. Ini pengalaman kami, kita kemarin laksanakan itu di Kecamatan Tambak. Kebetulan posko ini mengampu Sumpih juga. Kita di yang kejadian kemarin kita kekurangan personil untuk melakukan kajian lapangan update terkait terdampak. Ya, terdampak itu tadi berapa jumlah jiwa, posisi di mana, sehingga kebutuhan logistiknya, baik apakah makan dan minum maupun kebutuhan yang lain, relatif kurang terupdate. Harusnya berarti satu pintu di komandonya di BPBD. Kalau misalnya daerah A ini ada jumlah korbannya misalnya membutuhkan atau pengungsinya sekian, berarti harus ditangani oleh BPBD. Kemudian kalaupun ada relawan, ada pun lembaga kemanusiaan yang ingin membantu, dalam harus satu melaporkan posko. dulu ke BPBD. Dalam satu posko. Harusnya seperti itu. Posko ya. Oke, baik. Bu Ika, ada tambahan Bu Ika. Ini hampir di penghujung waktu kita di Kentongan, di Kecamatan Tambak dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Bu Ika, Bu Camat. Silakan Bu Ika. Oke, terima kasih Mas Robin. Oke. Waktu yang diberikan kepada kami. Kami juga menyampaikan yang sama. Terima kasih untuk RRI. Alhamdulillah Tambak menjadi perhatian. Tambak hari ini diberikan
perhatian dari RRI sehingga hari ini bisa bertemu semua dengan seluruh relawan dan BPBD serta organisasi yang ada di masyarakat termasuk Kuaran. Alhamdulillah hari ini rawuh, dari Aisyah juga rawuh, kemudian dari Rapi, PMI Kecamatan Tambak, Karang Taruna, semuanya bisa rawuh. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk penanganan bencana di Kecamatan Tambak khususnya dan Kabupaten pada umumnya. Kemudian mohon izin kepada BPBD juga kami sampaikan terima kasih Pak pendampingannya. Dan sekali lagi kami mohon tadi ada hasil napa nggih Pak, kalau menurut kami seperti analisa nggih, analisis terkait wilayah-wilayah bencana khususnya Kecamatan Tambak supaya tidak terjadi berulang setiap tahun dan kami sudah siap ada peringatannya, peringatan dini EWS-nya ada dan nggih, sebagainya. tadi kata ngaten. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan dan mohon maaf apabila nun sewu selama kemarin ada kegiatan bencana barangkali ada kesalahan dan kekurangannya, kami atas nama pemerintah kecamatan juga mohon maaf. Semoga tidak ada lagi. Semoga tidak ada. Tidak Harapannya ada lagi tidak bencana Nggih. banjir tanah longsor di satu wilayah lagi Tambak. terkait tadi jalan tol. Oke, Nggih, jalan jalan tol. tol tadi dari MDMC juga nanti karena kami juga tidak punya kewenangan, itu juga lokasinya masih berubah-berubah di mananya kami juga belum perso, belum tahu. Harapannya memang yang dilewati ini jalur di sebelah selatan wilayah banjir semua. Harapannya memang tidak menutup jalur dan Kecamatan Tambak tidak semakin banjir. Oke. Bu Ika ini lagi batuk. Mohon maaf Bu Ika. Terima kasih Pak Ahmad Sukarso. Apa yang ingin disampaikan? Ada harapan dan sebagainya untuk penanganan kebencanaan di Kabupaten Banyumas khususnya Tambak. Ya, terima kasih. Memang betul apa yang dikatakan sama Pak Andi, pada dasarnya kita di lapangan hari itu harus satu pintu Pak. Satu pintu di bawah penanganan BPBD dan BNPB, kami yang ada di lapangan itu biar tidak tumpang tindih untuk pendataan, untuk penyaluran logistik, untuk penyaluran bantuan-bantuan yang lain. Kadang yang menjadi kita di lapangan itu kebingungan juga ada organisasi-organisasi lain yang berhubungan sama kepentingan itu juga masuk, tapi kadang juga tidak koordinasi lebih dulu kepada BPBD, kepada BNPB, itu yang jadi kita tidak bisa berjalan dengan apa yang direncanakan Pak. Saya mohon kepada lembaga-lembaga yang ada dan juga organisasi kemasyarakatan, relawan-relawan yang ada untuk ke depan, untuk penanganan bencana apapun bentuknya, monggo bareng-bareng saja satu pintu di bawah naungan BPBD dan BNPB. Begitu, terima kasih. Tagana intinya siap mendukung Tagana ini ya. siap mendukung Dapur umum. di lapangan dapur umum dan logistik. Oke, Siap. baik terima kasih Pak Ahmad Sukarso. Terakhir Pak Andi, yang ingin disampaikan Pak, kita berbicara tentang antisipasi kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Tambak. Silakan Pak Andi. Ya, terkait antisipasi ya, karena kalau hujan memang sudah pemberian dari Allah SWT ya, memang harus turun ya, memang sudah harus turun hujan. Terkait tadi wilayah selatan, mitigasi struktural sudah banyak kita lakukan, tadi saya sebutkan juga belum sampai selesai, kemudian kita juga sudah siapkan namanya rencana operasi penanganan darurat banjir Tambak Sumber Kemeranjen, ini dokumennya saya bawa, relatif baru ini mungkin nanti bisa kita sosialisasikan bareng-bareng ya, terutama stakeholder Kecamatan Tambak, Sumbuyuh maupun Kemeranjen boleh mengkoreksi agar kita satu pemahaman dalam penanganan darurat pada saatnya memang harus terjadi karena upaya mitigasi struktural terhadap kondisi geografis yang ada di sini juga sudah banyak dilaksanakan. Tinggal kalaupun harus terjadi kita sudah punya namanya rencana operasi, nanti kita bisa koreksi ini bareng-bareng stakeholder Tambak Sumuyuh Kemeranjen, dan kalau memungkinkan sebelum sampai terjadi kita simulasikan. Oke. Sehingga apa yang jadi harapan tadi bahwa semuanya satu koordinasi, semuanya satu komando dan tidak ada tumpang tindih. Materi dasarnya ini Pak. Kalau Oke, ini kita sudah jadi punya waktu untuk membahas, menggodok, mengkaji ini semua kemudian disepakati bareng-bareng, maka
pada saatnya terjadi siapa berbuat apa sudah jelas. Oke. Kira-kira begitu Bang. Simulasi dan juga prakteknya bisa bersama-sama seperti itu. Betul. Ada sinergisitas bersama. Betul. Ini bisa atau menjadi titik poin utama akhir dari kebersamaan kita. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Nanti kita bisa berdiskusi di luar forum ini karena waktunya sudah hampir 60 menit. Ini bisa menjadi poin pertama. Kita berharap Tambak, kemudian Sumpio dan juga daerah-daerah lain di Banyumas ataupun juga daerah di Indonesia tidak ada bencana. Kalaupun ada, minimal korbannya tidak banyak, tidak berdampak luas dan sebagainya, tidak banyak penderitaannya. Ini menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri, sampai jumpa. Silakan Onik. Oke. Baik, Bapak Ibu yang pengen ikutan joget boleh. Nanti kita joget bersama bareng-bareng di sini ya. Lagunya untuk relawan, iya. Oke, mendung tanpa udan. Oke. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Kok maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ayo, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin ikutan joget bareng, bisa nyanyi bareng, silakan. Berdiri semuanya Bapak Ibu, silakan. Bebarengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Yo, padu meneng-menengan, berkui kangen-kangenan. Kadang bedo pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Sarungan kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ayo Bapak Ibu yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Silakan Bapak Ibu, monggo. Mendung tanpa mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok
yen wis wayah omah-omahan. Aku moco koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku moco koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Terima kasih.